Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sholat di satu lokasi atau bisa dibilang satu rumah dengan orang Buddha? Dan bagaimana hukumnya kita makan masakan dia? Kebetulan saya bekerja pada orang Buddha. Terima kasih. Sholat itu yang penting dia sudah memenuhi persyaratan. Sholat itu dalam persyaratan kesucian, pertama suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Nah, kalau tempat itu memang suci bukan najis, di mana saja boleh. Walaupun berdekatan. Jangankan berdekatan. Kita berdiri sama, misalnya sama orang non-muslim, tapi tempat kita berdiri itu suci, tidak ada najisnya, dan kita sholat, nggak ada masalah. Ya. Jadi yang masalah itu ketika memang tempat kita berdiri sholat itu adalah najis. Ya, bagaimana kalau kita khawatir dia najis? Kalau memang kita lihat ada najis, ya najis hukumnya. Kalau memang tidak ada najis, ya jangan. Kita hukumi dengan najis. Itu mengada-ada namanya. Tapi itu tidak pernah dicuci. Kalau kita tahu dia tidak pernah dicuci dan sudah dijilatin sama anjing dan lain sebagainya umpamanya, ya jangan. Karena itu sudah kita tahu namanya. Nah, jadi hukumin sesuatu dengan zahir dan ada bukti. Kalau memang tidak ada bukti tentang kenajisannya, maka kembali kepada hukum asal. Selama hukum asal itu kita lihat, dia bersih, ya bersih. Dia suci, ya suci. Begitu. Kemudian, makanan. Hukum masakan daripada orang non-muslim secara umum. Ya. Kalau kita tahu bahwasanya misalnya alat yang dia pergunakan memasak itu sudah najis, kemudian itu dia pakai, jelas haram lah. Najis. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, atau kita lihat dia sudah mencucinya dengan air, kemudian tidak pernah kita tahu bahwasanya itu najis, mughaladzah dan sebagainya, yang jelas dia bersih. Dia masak dengan menggunakan bumbu-bumbu yang halal. Dengan air yang halal, yang suci. Tidak ada masalah. Jadi siapapun yang memasak, yang penting yang dia masak itu adalah yang halal. Makanan yang halal, daging yang memang dari halal, dia beli di pasar. Kita tahu bukan dia daging yang tidak disembelih dengan cara syar'i, bukan daging yang diharamkan. Ya, selama itu adalah halal, misalnya telur dia. Buatkan kita dadar telur, kemudian bahan-bahannya bahan halal semuanya. Alat yang dia pergunakan adalah alat yang bersih. Tidak ada masalah. Ya. Hanya barokahnya mungkin kurang. Karena memang dia tidak baca bismillah di dalam itu. Nah, ada tuntunan Nabi SAW ketika sahabat-sahabat itu bertanya kepada Nabi tentang makanan yang diberikan oleh orang non-muslim. Kami diberikan makanan ya Rasulullah. Ya tentu makanan halal. Bagaimana ini ya Rasulullah? Ambil baca bismillah. Jadi disuruh baca bismillah oleh Rasulullah, disuruh makan. Karena pada dasarnya makanan itu halal. Nah, hanya saja kita sekarang mengambil barokah, menambahkan barokah di dalam makanan itu dengan membaca bismillah. Begitu. Demikian teman-teman semua, sudah dijawab tadi pertanyaannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdul Ghani MSI atas keluangan waktunya untuk menjawab pertanyaan daripada kita semua. Insyaallah besok kita lanjutkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.